ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Ya, Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, kalau saat ini, sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberkati banyak orang, memberkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dan bagi yang mendengarkan acara ini atau firman ini, Tuhan juga berkati mereka, beri hikmat untuk mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan beri kemampuan dan kekuatan untuk melakukan firman. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhirnya, Tuhan yang pimpin dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu, ya, suatu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya, di mana suatu waktu teman saya mengajak untuk menghadiri suatu acara kebaktian, tepatnya kebaktian kebangunan rohani. Terus terang saya nggak pernah menghadiri namanya KKR atau kebaktian kebangunan rohani.
Itu pengalaman pertama saya karena diajak teman. Saya latar belakang dari keluarga Kristen, tepatnya Kristen Protestan. Jadi memang tidak pernah menghadiri acara KKR. Ya baru pertama kali. Ya saya datang karena teman ajak, saya datang hadir, dan KKR itu berlangsung 2 hari. Nah, ketika saya hadir memang itu saya merasa ada hal yang berbeda, yang sangat memberkati. Apalagi kesaksian dan firman dari hamba Tuhan yang cukup terkenal. Ya, dia seorang artis, ya, dia latar belakang Muslim, tapi ya, ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, ya, dan dia dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan akhirnya dia meninggalkan seluruh apa yang dia punya, ya, pekerjaan dan sebagainya untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ya. Dan hari pertama itu, ya, memang saya merasakan sesuatu yang luar biasa, ya, berkat, ya, yang saya rasakan pada hari pertama KKR itu. Waktu pulang dalam hati saya bertanya, sekaligus juga berdoa bahwa ya saya ya meskipun lahir dari keluarga Kristen, tapi sekali lagi ya semua ibadah-ibadah yang saya lakukan, ya pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, ya itu hanya bersifat rutinitas, saudara kasih Tuhan. Jadi saya tidak pernah merasakan apa-apa, tidak pernah merasakan gairah, ya, semangat, cinta, ya, kasih kepada Tuhan, saya tidak pernah rasakan itu. Ya, jadi hari pertama itu doa saya, Tuhan, ya jamah saya, Tuhan lawat saya ingin rasakan seperti yang hamba Tuhan itu rasakan. Dan hari berikutnya, ya saya datang lagi di KKR itu, ya dengan sekali lagi dengan kerinduan, ya yang begitu besar, ya dengan rasa haus yang begitu besar, ya dengan pertanyaan-pertanyaan agar supaya ya Tuhan bisa menjawab ya apa yang menjadi doa saya. Dan saya datang ya untuk hari yang kedua, dan memang apa yang saya rindukan ya selama ini ya Tuhan jawab ya pada hari yang kedua itu. Ya saya dilawat Tuhan, ya dijamah Tuhan, itu pengalaman yang baru dan pertama bagi saya. Dan ya saya bisa merasakan bagaimana dipenuhi dengan roh, ya, Roh Kudus. Saya bisa merasakan apa itu kelahiran baru, saya bisa merasakan berkarunia roh, yaitu terjadi ya spontan pada waktu itu, ya saudara kasih Tuhan. Dan setelah peristiwa itu hidup saya berubah, ya bukan dibuat-buat, ya bukan ya saya buat sendiri, tapi benar-benar akibat dari lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Ya saya tinggalkan hidup yang tidak berkenan, ya saya tinggalkan hidup lama saya, kemudian saya berbalik, ya, dan ikut Tuhan. Ada rasa haus yang begitu mendalam, ya. Jadi roh saya terbakar, ada api yang membakar, ya, untuk selalu ada di dekat Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, ya bahkan melayani Tuhan, dan ya melakukan firman Tuhan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Pengalaman ini yang saya rasakan bukan cuma kesaksian saya pribadi, tapi orang-orang dekat saya, keluarga saya yang bisa melihat dengan nyata bahwa hidup saya berubah. Ya, nah pada sore hari ini ya tema yang saya dapat itu adalah revival again, ya, artinya kebangkitan rohani lagi, ya. Itu yang ya kesaksian saya tadi ya sudah saya alami kebangunan rohani. Ya bagaimana Tuhan menjamah melawat saya. Saudara kekasih Tuhan, kalau misalnya kebangunan rohani berarti kita sudah pernah dijamah dilawat Tuhan. Ya, kalau kebangunan rohani itu berarti ya kita sudah pernah merasakan jamahan Tuhan. Saudara, kalau temanya revival again itu berarti ya posisi kita mungkin ya sudah kembali kepada kehidupan yang lama, ya. Dulu suka firman Tuhan, sekarang mulai tidak suka. Dulu rajin ibadah, sekarang malas ibadah. Ya, dulu melayani, sekarang sudah tidak melayani lagi. Ya, itu berarti bahwa rohani kita sudah merosot, ya. Ada berbagai sebab, ya, bisa karena berbagai persoalan, masalah dalam kehidupan kita, ya. Kemudian masalah itu ya kita jadikan alasan untuk kita mulai ya tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, ya saudara, tinggalkan ibadah-ibadah kita, doa-doa kita. Akhirnya ya kita mengalami kemerosotan rohani. Saudara, itulah sebabnya kita
perlu dibangunkan lagi ya. Sudah, rohani yang tertidur itu perlu dibangunkan lagi. Kalau ditanya atau kalau ada pertanyaan seberapa besar kita butuh kebangkitan rohani, ya sangat besar. Kita sangat-sangat membutuhkan kebangkitan rohani, saudara kasih Tuhan. Sebab hanya dengan cara itu kita bisa kembali lagi kepada yang dulu kita lakukan. Ya, Tuhan pernah menegur satu jemaat Efesus di Wahyu, karena mereka sudah dalam mereka jatuh ya, dan Tuhan menegur mereka supaya mereka kembali lagi kepada kasih yang mula-mula dan kembali kepada apa yang mereka lakukan. Ya, saya kira ya kita sangat butuh ya sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan kembali ya, supaya ya kita bisa kembali lagi seperti apa yang kita lakukan. Saudara kekasih Tuhan, yang membuat kebangkitan rohani dalam kita ya, itu bukan rencana kita ya, itu bukan karya kita ya, tapi yang membuat kebangkitan rohani terjadi di dalam kita itu hanya karya Tuhan ya, hanya karya Tuhan, hanya perbuatan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, Mazmur 23 ayat yang ketiga, yang berkata demikian, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang membuat kita bisa bangun dari rohani yang tertidur, dari rohani yang merosot, yaitu Tuhan sendiri ya. Ia menyegarkan jiwaku ya, sehingga kita bisa segar lagi, kita bisa semangat lagi, kita bisa kuat lagi ya, kita bisa menyala-nyala lagi. Itu karena apa? Karena perbuatan Tuhan ya, supaya kita kembali kepada jalan yang benar ya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Berarti orang yang mengalami kemerosotan rohani ya, jalannya adalah jalan yang salah ya, dia kembali kepada hidup yang lama, cara yang berdosa ya. Makanya sekali lagi perlu ya dijamah Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini ya, saya beri judul ya, memang Tuhan mau memulihkan kita ya, Tuhan Yesus mau memulihkan kita. Nah, kalau kita kembali ke perikop kita di dalam Yohanes yang ke 21 ya, Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ya. Nah, peristiwa ini itu baru saja, atau proses Yesus Kristus Tuhan, dia setelah kematiannya dan kebangkitannya. Nah, ketika Yesus mati, dia menampakkan diri berulang-ulang ya kepada murid-muridnya. Nah, pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian beberapa saat kemudian dia menampakkan diri kepada 10 murid ya, tanpa Thomas di satu ruangan. Dan 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, ada Thomas ya. Apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya ya? Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa dia benar-benar bangkit dan dia benar-benar hidup ya. Ini ajaran yang sangat penting sekali ya, mengenai kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena saat itu murid-muridnya ya dalam keadaan yang putus asa ya, dimana Yesus Tuhan mereka, guru mereka sudah disalibkan dan mati. Sebetulnya mengenai kebangkitan Yesus, Tuhan sudah ajarkan kepada mereka bahwa dia akan mendahului mereka di Galilea. Tapi mungkin karena masalah yang mereka hadapi, realita yang ada bahwa Yesus disalibkan dan mati ya, itu membuat apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka ya, mereka tidak ingat sama sekali, atau mereka lupa ya bahwa Tuhan sudah mengatakan demikian. Makanya Yesus Kristus harus menampakkan diri ya berulang kali ya kepada murid-muridnya, sekali lagi untuk memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keteguhan kepada mereka, supaya ya mereka percaya ya bahwa Yesus bangkit ya dan hidup ya. Jadi antara kebangkitan dan kenaikan itu ada 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 berkata demikian,
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan di ayat yang kita baca, 500 orang sekaligus dia menampakkan diri. Sekali lagi untuk meneguhkan, ya, menguatkan ajaran yang penting bahwa Yesus dia mati tapi tidak mati seterusnya, tapi dia bangkit, ya. Dia bangkit dan dia hidup. Dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit, ya, secara jasmani. Dan kemarin, ya, kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dia naik ke surga. Nah, kembali kepada perikop kita saat ini, ya, di dalam Yohanes 21, ya, ayat yang 1 sampai ayat 14, ya. Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, memang, ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, saudara, kepada beberapa murid, ya, di pantai Danau Tiberias, saudara. Ya, sekali lagi untuk meneguhkan, untuk menguatkan kepercayaan mereka bahwa dia benar-benar mati dan bangkit. Tapi saya percaya bahwa konteks ini, ya, situasi ini, ya, Tuhan mau berurusan dengan seorang murid yang bernama Simon Petrus. Ya. Sekali lagi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid yang ada di pantai Tiberias itu. Tapi dalam konteks ini juga Tuhan sedang mau berurusan dengan satu murid bernama Simon Petrus. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, Yohanes 21 ayat ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian di Yohanes 18 ayat yang ke-18, yang berkata demikian, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus menampakkan diri sekali lagi sedang mau berurusan dengan seorang pribadi namanya Simon Petrus. Ada apa dengan Simon Petrus? Saudara, Simon Petrus, ya, kita tahu, ya, sebelum Yesus dia bangkit, ya, dia mati, ya, saudara, dia sempat melakukan sesuatu yang fatal, ya. Petrus melakukan sesuatu yang fatal di mana dia menyangkal Yesus Tuhan sebanyak 3 kali, dan Petrus menyangkal Yesus Tuhan, ya, sebanyak 3 kali. Ya, dia menyangkal bahwa itu sebanyak 3 kali. Ya, dia menyangkal bahwa itu bukan Tuhannya, ya, dia bukan pengikutnya. Saudara, sebanyak 3 kali itu peristiwa yang, ya, sebetulnya itu luar biasa bagi Petrus. Ya, dia mengalami suatu peristiwa, ya, yang ya, sangat-sangat berat, ya, di mana dia semula kalau kita lihat di Matius 26, ya, Matius 26, ya, kita lihat sebentar. Matius 26 ayat 31, ya, ayat 31. Yang berkata demikian, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, kita melihat di sini, ya, sebelum penyangkalan itu terjadi, ya, Petrus begitu percaya diri. Ya, dia percaya diri bahwa dia lebih hebat, lebih baik dari murid-murid yang lain. Ya. Saudara, di mana dia tidak akan menyangkal Yesus, ya, bahkan dia mau mati bersama Yesus. Ya, kita bisa melihat, ya, gambaran dari Petrus sebelum peristiwa penyangkalan itu, saudara. Nah, lepas dari penyangkalan itu, ya, Petrus orang yang, ya, tidak bisa diragukan lagi kasihnya kepada Tuhan. Dia benar-benar dia mengasihi Tuhan. Ya, bukti dia mengasihi Tuhan, ya, dia berani mengatakan di depan banyak orang, di depan murid-murid yang lain bahwa dia lebih baik, ya, dari mereka.
dalam kasihnya, dalam kesetiaannya dia lebih baik dari mereka. Ya, dia berani mengatakan demikian, dia berani membandingkan demikian. Bahkan ya Tuhan Yesus ya sebagai gurunya sudah bernubuat bahwa dia akan menyangkal, tapi sekali lagi dia begitu percaya diri. Ya, dia percaya diri dan dia tidak percaya apa yang gurunya atau Tuhannya katakan. Ya, saudara, semua karena apa ya? Semua karena ya kasihnya kepada Tuhan tidak bisa diragukan. Ya, kesetiaannya kepada Tuhan ya tidak bisa diragukan. Saudara kekasih Tuhan. Ya, jadi sebelum bersiap penyangkalan itu ya di Matius 16 ayat 16 ya Petrus juga dia mengakui di depan banyak orang ya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, saudara, jadi kita bisa melihat ya bagaimana seorang Petrus yang kasihnya ya semangatnya yang menggebu-gebu tidak bisa diragukan lagi ya mengenai Yesus Kristus Tuhan. Ya, bahkan di Taman Getsemani ya ketika ada rombongan ingin menangkap Yesus, ya, ada rombongan ingin menangkap Yesus. Saudara, yang berani untuk mengeluarkan pedang untuk melawan rombongan itu siapa? Petrus, seorang diri yang melawan ya rombongan itu, ya, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-58, Matius 26 ayat yang ke-58, yang berkata demikian. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah, waktu Yesus ditangkap di Getsemani, ya, semua murid melarikan diri, ya. Hanya Petrus yang seorang diri ya tinggal untuk mengikuti Yesus walaupun dia mengikuti Yesus dari jauh. Ya, jadi Petrus sudah melakukan sesuatu yang fatal dengan memotong telinga hamba imam besar. Seharusnya sebetulnya ada kesempatan kepada dia untuk melarikan diri dari peristiwa itu, dari proses pengadilan itu. Harusnya itu kesempatan untuk dia melarikan diri kalau dia bijaksana. Tapi firman Tuhan kita baca bahwa Petrus malah dia datang ya mengikuti ya proses ya pengadilan itu di halaman imam besar, di rumah imam besar. Jadi maka Petrus datang ke sana ya meskipun dari jauh, ya kita bisa melihat bahwa betapa besar kasihnya ya kepada Tuhan, ya betapa besar cintanya kepada Tuhan, sehingga ya walaupun dengan ketakutan yang luar biasa ya, tapi dia masih tetap ada di sana. Ya bahkan kalau kita lihat ya di Matius 26 ya bagaimana akhirnya ya Petrus diketahui ya, dia diketahui bahwa dia pengikut Tuhan ya. Kita baca ya di dalam Matius 26. Kita lihat Matius 26 ayatnya yang ke-69. Matius 26 ayat ke-69 yang berkata demikian. Matius 26 ayat yang ke-69. Saudara kasih Tuhan, ya, yang berkata demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ya, saudara, jadi kita melihat bahwa resiko yang harus dihadapi oleh Petrus ya ketika dia datang ke halaman imam besar, akhirnya ya dia dikenali oleh seorang perempuan. Ya, ini awal dari kejatuhan. Ya, awal daripada kejatuhan Petrus. Ya, hanya seorang perempuan. Di Matius 26 ayat yang ke-69 sampai dengan 70, ya Petrus akhirnya menyangkal. Ya, menyangkal Yesus. Awalnya serangan itu mungkin hanya kecil, ya nggak besar, saudara. Tapi Petrus sudah jatuh terlalu dalam, dia sudah gagal. Ya, dia menyangkal Yesus, ya dia bukan pengikut Yesus, saudara. Dia menyangkal di depan banyak orang, tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, saudara. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ya, jadi serangan pertama, ya itu hanya serangan dari seorang perempuan, ya yang mengenali dia, tapi dia sudah jatuh, saudara. Dan yang kedua, kita baca di ayat yang ke 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia
dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Saudara, ini serangan kedua, serangan berikutnya. Saudara, kalau yang pertama itu hanya seorang wanita, tapi di sini dikatakan ada orang lain yang mengenali dia. Saudara, ya, artinya apa? Bahwa tekanan yang dialami yang pertama, ya, saudara, itu ringan, tapi yang kedua lebih berat, lebih besar lagi, saudara. Ya, dan akhirnya dia mulai menyangkal dan bersumpah, ya. Jadi kejatuhan Petrus itu lebih dalam lagi dibandingkan yang pertama. Ya, kalau kita sudah berbuat dosa, berdosa, ya terus menerus jauh dari Tuhan, maka ya kita akan jatuh lebih dalam, lebih dalam lagi. Saudara, kenapa? Ya iblis memang mendaki itu. Ya iblis ingin menyerang kita, saudara. Kalau serangan pertama saja, ya kita sudah jatuh, maka dia akan lebih bersemangat lagi untuk apa? Untuk menyerang kita kedua kali. Ya, dan akhirnya, ya serangan demi serangan lebih berat, yang lebih besar lagi. Ya, dan kita melihat di ayat yang ke-73 sampai dengan yang ke-75, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokok ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ya, kita melihat di sini akhirnya, ya Petrus dia mendapat serangan yang lebih besar, lebih berat lagi. Kalau yang pertama, kejatuhan yang pertama hanya seorang perempuan. Yang kedua ada orang lain lagi yang mengenal. Yang ketiga orang-orang, ada banyak orang. Saudara, bahkan di situ dikatakan bahwa dari bahasanya, ya saudara, dari bahasanya mereka bisa tahu bahwa dia orang Galilea. Ya, dari logatnya mereka bisa tahu dia orang Galilea. Jadi ya sekeras apapun dia bersumpah, membantah, menyangkal, bersumpah, bahkan di situ dia mengutuk, ya, maka saya rasa bahwa ya mereka tidak akan percaya apa yang dia katakan. Dan memang apa yang Petrus katakan untuk membenarkan diri itu satu kebohongan, ya. Jadi sumpah palsu, ya, saudara. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat di sini? Ya, bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, ya, kita meninggalkan Tuhan, maka saudara, iblis akan menyerang kita, dan serangan-serangan iblis itu ya pasti akan menjatuhkan kita. Ya, hanya kasih karunia saja. Kalau kita masih bisa bertahan, kalau kita masih tidak jatuh, saya rasa ini kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara, kita melihat bahwa serangan kecil saja, ya, saudara, kita bisa jatuh. Petrus bisa jatuh, saudara. Jadi kalau misalnya sekali lagi kita masih berdiri kokoh, itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak boleh gegabah. Ya. Kalau misalnya bisa kuat, ya kita bersyukur, ya itu anugerah Tuhan. Jangan kita mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, Petrus yang seperti ini, ya, saudara, ketika dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan akhirnya ketika dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan akhirnya penyangkalan yang ketiga itu, ya, ada ayam berkokok dan Tuhan memandang dia, dan akhirnya kita lihat bahwa ya dia sadar, ya sampai dikatakan bahwa lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya dia sadar, dia menyesal, saudara. Ya, kenapa demikian? Ya karena ya dia murid yang kepercayaan Tuhan Yesus, salah satu murid yang paling dekat. Ya bahkan dia sudah bersaksi atau dia berkata di depan murid-murid yang lain bahwa dia tidak akan menyangkal. Ya bahkan dia mau mati untuk Tuhan. Ya ini kenyataannya. Ya realita yang ada, dia sudah menyangkal, ya dia sudah berkhianat, ya makanya ekspresi ya Petrus ketika dia sadar ya bahwa dia sudah menyangkal, dia sedih dan menangis. Di keempat Injil memang dicatat ya akan penyangkalan Petrus, ya tapi di Matius, Markus, Lukas dicatat bagaimana ekspresi dia menangis, sedih dan menangis. Di Injil lain dia bilang dia menangis terseduh-seduh. Ini gambaran bahwa seorang yang terpukul, ya, dia punya keyakinan bahwa dia lebih daripada murid yang lain, ya dia akan setia,
dia bahkan mau mati untuk Tuhan, tapi ternyata apa yang dia katakan ya berbeda dengan realita, berbeda dengan keadaannya. Justru kenyataannya sekarang ya dia menjadi pecundang, dia menjadi pengkhianat, dia menyangkal Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, keadaan Petrus ini berbahaya, ya. Keadaan Petrus ini fatal, ya. Saudara, orang kalau punya suatu keyakinan, ya, saudara, dan dia yakin apa yang dia yakini itu benar, ya, dan dia berani katakan di depan orang apa yang diyakini, tapi kemudian tidak menjadi kenyataan, ya, saya rasa itu akan ya mengecewakan dia. Ya, Petrus akan sangat kecewa, malu dengan keadaannya. Ya, dia kecewa, malu dengan dirinya. Ya, bukan bahkan marah, geram dengan keadaan dirinya. Saudara, makanya saya katakan tadi di awal bahwa Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Ya, dia sedang berurusan dengan satu pribadi namanya Petrus. Ya, untuk apa? Untuk memulihkan Petrus, untuk menyembuhkan Petrus, ya, supaya ya dia ya kembali lagi kepada hal yang semula yang dia lakukan, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi Yesus khusus menampakkan diri sekali lagi untuk ya memulihkan Petrus, karena kondisinya sekali lagi, kondisinya ya suatu yang berbahaya, saudara. Ya, orang kalau misalnya dia sudah marah dengan dirinya, kecewa dengan dirinya, saudara, ya dia akan bentuk penghukuman atau penghakimannya, dia akan ya mungkin melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia akan kembali kepada jalan yang salah. Dalam konteks ini, ya dia masih kembali kepada pekerjaan yang lama. Ya, tapi kalau misalnya dibiarkan ya bisa saja, karena sekali lagi karena dia kecewa, dia malu dan sebagainya, ya dia bisa lakukan hal yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya saat ini ya firman Tuhan yang kita dengar saat ini bahwa Tuhan memang ingin memulihkan Petrus, dan Tuhan juga akan memulihkan kita. Saya kira sama juga dengan kita. Ya, kita yang kepingin lakukan yang terbaik, ya kita kepingin melakukan yang benar, kita kepingin lakukan firman Tuhan, kita kepingin melayani yang terbaik. Tapi kenyataannya justru yang tidak baik yang kita buat, ya justru yang salah kita buat, saudara. Dan membuat kita apa? Kita kecewa dan kita mau melarikan diri, ya, dari ibadah, dari pelayanan, ya dari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, ya firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan mau berusaha dengan kita, Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau jamah kita, supaya sekali lagi supaya kita kembali melakukan lagi apa yang kita lakukan. Nah, apa yang menyebabkan Petrus jatuh? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, apa sebab Petrus jatuh? Kita lihat kembali di dalam Matius 26 ayat yang ke-31. Matius 26 ayat yang ke-31 yang berkata demikian. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudara, ya kenapa Petrus bisa jatuh? Padahal dia begitu menggebu-gebu, dia begitu semangat, ya dia begitu mengasihi Tuhan. Ya kenapa sampai dia bisa jatuh? Saudara, karena ada faktor ini juga, ya. Dia bisa membandingkan dengan murid-murid yang lain bahwa dia lebih hebat, ya. Dia begitu percaya diri, ya, bahwa dia akan menyangkal, dia akan setia, bahkan mau mati untuk Tuhan. Dia begitu percaya diri, saudara. Tapi justru ya kepercayaan diri ini ya yang berlebihan akhirnya justru ya menjadi sebab, ya, salah satu sebab sampai dia bisa jatuh, ya, karena kepercayaan diri yang begitu besar, ya, tanpa melibatkan Tuhan itu bicara kesombongan. Ya, Petrus sombong dengan kemampuan dirinya, saudara. Petrus sombong dengan ya kekuatan dirinya, sehingga ya dia bisa berkata bahwa dia lebih dari murid-murid yang lain. Bahkan ya perkataan Tuhan Yesus sendiri, ya dia tidak percaya. Tuhan sudah menubuatkan bahwa ya dia akan menyangkal, tapi dia tidak percaya. Kenapa? Terlalu besar percaya diri Petrus, saudara kasih Tuhan. Ya sehingga ya karena dia begitu yakin percaya diri, maka
Ya, dia nggak perlu berdoa, ya, saudara. Petrus nggak perlu berdoa, ya. Kemudian kita lihat di Taman Getsemani, ya, kita lihat sebentar waktu di Taman Getsemani di Matius 26, saudara. Ya, Petrus, kemudian Yohanes, Yakobus, ya, untuk datang ke Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk berdoa, saudara. Di ayat 40 dikatakan, di Matius 26 ayat 40, sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga saja 1 jam dengan aku? Nah, saudara, kita bisa melihat kan bahwa Tuhan mengajak Petrus untuk apa? Ya, untuk berdoa, ya, saudara, karena kekuatan doa itu luar biasa, ya. Kita bisa bertahan menghadapi ujian cobaan apapun juga ketika kita berdoa. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajak Petrus, ya, di Getsemani, ya, untuk berdoa sampai 3 kali kan, Tuhan memperingatkan mereka, ya, memperingatkan Petrus secara pribadi, ya, bahwa ya dia harus berdoa, tapi ternyata itu malah tertidur, saudara. Jadi akhirnya kita bisa melihat, ya, Petrus dia jatuh terlalu dalam, ya, sudah dia gagal, ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, ya, karena apa? Ya, karena dia tidak berdoa, saudara. Ya, sama dengan kita juga, ya. Kita tidak akan mungkin bertahan, kita tidak mungkin kuat untuk mengikut Tuhan, ya, bahkan untuk melayani Tuhan. Banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, serangan yang akan kita hadapi. Ya, yang mampu kita bisa bertahan adalah ketika kita apa? Mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 41 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya kan? Jadi roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, Petrus dagingnya, ya, rohnya dia tidak kepingin menyangkal, tapi dagingnya lemahnya dia menyangkal. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara. Nah, bagi kita juga demikian, ya. Sekali lagi, ya, kita tidak bisa menjalani kehidupan iman kita ini dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Ini sudah dibuktikan, ya. Petrus yang begitu dekat dengan Yesus, akhirnya dia bisa jatuh juga, ya. Demikian juga dengan kita, ya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan supaya kita bisa, ya, terus kuat, ya, mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di Yohanes yang ke 21 ayat yang ke-15 sampai 19, ya, Tuhan benar-benar memulihkan Petrus, saudara. Saya baca di ayat yang ke-17, ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita kembali Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ya, bukti bahwa Yesus mengasihi Petrus, bahwa Yesus ingin memulihkan Petrus, ya, ketika Yesus berbicara, ya, kepada Petrus sesudah mereka makan, ya, sesudah makan ikan dan roti, ya, kemudian Tuhan berbicara kepada Petrus. Ini dialog yang pertama, ya, saudara, sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, maka sudah tidak ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Dan ketika dia menyangkal, ya, Yesus 3 kali dan dia menyesal, ya, dan dia bertobat, dia tidak pernah berbicara dengan Yesus. Saudara,
Ini sangat penting ya. Yesus datang ke Petrus, menampakkan diri kepada Petrus di pantai Tiberias itu ya, atau Galilea atau Genesaret ya. Saudara sekalian, untuk meneguhkan Petrus. Meskipun Petrus sudah menyesal, sudah bertobat ya, dan dia tahu Tuhan mengasihi, mengampuninya. Ya, saya kira hal yang bisa membuat kestabilan iman Petrus itu ya tidak goyah lagi ketika ya dia bisa berbicara kepada Tuhan Yesus yang dia sangkal itu. Dan ya Tuhan melalui penampakan di pantai Tiberias itu, di danau Tiberias itu menguatkan bahwa ya Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus ya. Di sini kita lihat di ayat yang ke-15 sampai 17 ya, Tuhan sampai bertanya ya, membahas, berbicara tentang kasih. Itu hal yang paling mendasar sekali, saudara. Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi? Sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? So, saya kira ini ada hubungan dengan apa? Penyangkalan Petrus. Ya, ada hubungan penyangkalan Petrus. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, makanya ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, dia sedih dan menangis. Itu berarti apa? Dia sadar. Ya, Tuhan ingin membawa Petrus kepada peristiwa ketika dia gagal, ketika dia jatuh, bukan untuk mengorek lukanya, untuk menghakimi dia, tidak. Ya, Tuhan mengingatkan Petrus bahwa dia sudah menyangkal, ya, untuk sekali lagi justru akan memulihkan Petrus, mengobati Petrus supaya dia teguh lagi, dia kokoh lagi, ya, bahwa dia dipercayakan Tuhan lagi, ya, untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara kekasih Tuhan, kenapa Tuhan sampai tanya 3 kali tentang kasih? Karena itu mendasar sekali. Ya saudara, ya sangat-sangat wajar kalau Yesus bertanya demikian. Ya kenapa? Karena ya Petrus baru saja menyangkal sampai 3 kali, saudara. Sementara ya kasih kita kepada Tuhan itu satu hal sekali lagi yang paling penting, yang mendasar, saudara. Ya sebelum kita melakukan yang lain, ya benar-benar harus dipastikan apakah kita mengasihi Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, ya harus dipastikan apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan sampai tanya 3 kali, apalagi ketika Petrus sudah menyangkal. Maka Tuhan bertanya. Makanya pertanyaan ketiga, ya Petrus sampai sedih dan menangis, artinya dia sadar. Saudara kekasih Tuhan, kalau pertanyaan sampai ditanya 3 kali, ya itu berarti hal-hal yang sangat penting dan sangat serius. Saudara, memang Tuhan sangat serius dengan kasih, saudara. Bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, bagaimana kita bisa setia beribadah kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara? Apalagi ya mengikut Tuhan, ya melayani Tuhan, itu satu hal yang berat. Ya banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Hanya orang-orang yang punya kasih yang besar ya kepada Tuhan akan mampu untuk melalui semua rintangan yang ada, saudara. Ya jadi Tuhan benahi dulu ya hal yang paling mendasar tentang kasih, saudara kasih Tuhan. Dan sampai ditanya 3 kali itu berarti sangat-sangat penting, saudara. Apakah Petrus mengasihi Tuhan lebih daripada mereka ini? Ya lebih daripada pekerjaannya sebagai nelayan, lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Tuhan. Ya, saudara. Tuhan menuntut kasih yang total, saudara, kepada Petrus dan juga kepada kita semua, saudara. Kasih yang macam apa yang Tuhan tuntut dari kita? Ya, kasih yang macam apa yang Tuhan tuntut dari Petrus, saudara. Jadi harus mengasihi Tuhan ya lebih dari segalanya, lebih dari pekerjaannya, lebih dari teman-teman yang lain, lebih dari semuanya. Kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, ya Matius 22 ayat yang ke-37, yang berkata demikian, ya jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Jadi kasih model apa? Kasih macam apa yang Tuhan tuntut dari Petrus dan bahkan dari kita semua sebagai murid Tuhan? Itu mengasihi Tuhan dengan total, mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Kita harus mengasihi Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, saudara. Ya, kalau itu yang menjadi dasar ya kita, ya kasih itu dalam kita, ya maka baru Tuhan Yesus dia bertanya lagi kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, saudara. Tuhan tahu Petrus sudah sembuh, sudah pulih, ya
Saudara, dia benar-benar sudah mengasihi Tuhan, baru kemudian Tuhan percayakan pelayanan kepada Petrus. Saudara, tidak mungkin kalau kita tidak ada kasih yang seutuhnya kepada Tuhan, kemudian ya kita boleh melayani Tuhan. Itu tidak bisa. Karena apa? Suatu saat ya pelayanan kita, kesaksian kita akan hilang dengan sendirinya. Saudara, akan berakhir dengan sendirinya. Itulah sebabnya mengasihi Tuhan itu sangat mendasar, sangat penting sekali. Ya, kita mengasihi Tuhan dulu, baru kemudian Tuhan percayakan kepada kita ya pelayanannya yang luar biasa. Dan di sini kita melihat sampai 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan percayakan lagi kepada Petrus pelayanan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di Lukas, ya bisa kita baca di rumah, Lukas 5 ayat 1 sampai 11, ya bagaimana Tuhan memanggil Petrus. Ya, dia seorang nelayan, ya kemudian Tuhan panggil dia, dan bukan lagi sebagai nelayan, Tuhan panggil dia untuk jadi penjala jiwa. Saudara, di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 itu konteksnya mirip sekali ketika Tuhan memanggil pertama kali Petrus. Itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya, untuk meneguhkan Petrus bahwa Tuhan tetap memakai dia, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kepada dia, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kerasulan kepada Petrus. Ya, makanya ya Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia. Saudara kekasih Tuhan, melalui firman ini apa yang kita dapat, saudara, apa yang kita peroleh, saudara kekasih Tuhan. Ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kepada kita. Saudara, sebagai manusia yang lemah, kita bolak-balik mungkin kita jatuh, ya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi dengar baik bahwa Tuhan masih mengasihi, ya Tuhan mempercayakan ya pelayanan kepada kita. Melayani Tuhan sekali tidak gampang, saudara. Berat sekali tantangannya. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, itu bicara soal memelihara, menjaga, merawat, dan memberi makan. Saudara, itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, hanya orang yang punya kasih yang besar, kasih yang seutuhnya, kasih yang total kepada Tuhan, itu akan bisa melakukan semuanya itu, akan bisa bertahan sampai pada akhirnya. Itu saja firman yang bisa kita dengar pada sore hari ini. Ya, biar firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari boleh memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, bahwa Tuhan memang mau memulihkan kami. Banyak hal yang kami buat yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah jauh dari Tuhan, kami sudah meninggalkan Tuhan, kami sudah meninggalkan ibadah, kami sudah meninggalkan firman-Mu, kami sudah meninggalkan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi pada saat ini firman-Mu memberkati setiap kami, bahwa Tuhan mau memulihkan kami seperti Tuhan memulihkan Petrus dan mengasihi Petrus dan mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Kami juga Tuhan, dimanapun kami berada, pemirsa yang mendengarkan acara ini, mendengarkan firman ini, biarlah juga memberkati semua, setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk kami boleh bangun lagi, bangkit lagi, boleh pulih lagi, boleh melakukan lagi apa yang dulu pernah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.